alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitabih An-Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah ila qaulihi radhiyallahu ankum. Faqala radhiyallahu anhu wa'lam annal alima alladzi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bima warada anillah wa an rasulihi fi fadlil alim wa yuhima nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bi mujarradil ilmi min ghairi amalin wa qad qala alaihi salatu wassalam ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbal minkum hatta ta'malu. Wa qala alaihi salatu wassalam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Benar dibaca halaman 144. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Keutamaan ilmu pengetahuan hanya bisa dicapai dengan amal. Ketahuilah bahwa orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya akan dicabut keutamaannya. Tidak semestinya ia berbangga dengan firman Allah dan sabda Rasulullah yang membahas tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Lalu ia menganggap dirinya tergolong di antara orang-orang yang diberikan keutamaan disebabkan ia berilmu, padahal ia tidak beramal. Rasulullah SAW telah bersabda, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Pelajarilah ilmu yang kamu kehendaki, demi Allah Dia tidak akan menerima daripada kamu sehingga kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari. Sabdanya lagi, man izdada ilman wa lam yazdadu hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka tiadalah ia bertambah melainkan jauh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan ilmu pengetahuan hanya bisa dicapai dengan amal. Bahwa di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mewaspadakan kepada kita bahwasanya ilmu itu tidaklah menjadikan seseorang menjadi mulia dengan semata-mata tanpa adanya amal. Jadi seorang yang berilmu, orang yang belajar ilmu agama tidaklah bisa mendapatkan keutamaan daripada orang-orang yang alim melainkan dengan adanya amal terhadap ilmu yang sudah dia pelajari. Maka kata beliau, tidaklah pantas manakala seseorang misalnya mengetahui satu hal daripada ilmu agama misalnya, kemudian dia merasa bangga dan menggolongkan dirinya termasuk orang yang alim, orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Padahal dia sendiri tidak mengamalkan dengan ilmunya. Kemudian beliau menyampaikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbal minkum hatta ta'malu. Pelajarilah
ilmu yang kamu kehendaki. Jadi pelajarilah terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tetapi yang patut diingat bahwasanya ilmu yang kita pelajari tersebut tidaklah bisa menyampaikan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan adanya amal terhadap apa yang sudah kita pelajari. Banyak di antara kita misalnya mengetahui satu hal, satu permasalahan dalam ilmu agama. Misal kita mengetahui hal yang simpel aja, yang sederhana. Sholat misalnya harus khusyuk, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk khusyuk di dalam sholat kita. Kita sudah tahu bahwa sholat itu harus dengan khusyuk. Bahkan sebagian daripada ulama mengatakan rukun. Khusyuk itu dikatakan rukun, artinya kalau ketinggalan rukunnya maka sholatnya tidak sah. Atau misalnya kita mengetahui sunnah wudu, misalnya sunnah wudu kita ketahui, kita pelajari, tapi tidak pernah kita mengamalkannya. Misalnya sebelum wudu itu sunnahnya misalnya bersiwak atau sikat gigi lah misalnya. Kalau nggak ada siwak diganti dengan sikat gigi misalnya. Nah, apakah kita mengamalkan dengan setiap kali berwudu kita bersiwak, kita sikat gigi misalnya? Nah, itu mungkin jarang kita bisa melakukan hal tersebut. Sedangkan kita sudah mengetahui misal bahwa sunnah daripada wudu diantaranya bersiwak. Atau sholat, sunnah sebelum melaksanakan sholat itu bersiwak dulu. Nah, kita mengetahuinya, tapi mungkin tidak pernah kita mengamalkannya. Begitu juga hal-hal yang lain. Misal kita mengetahui bahwasanya hukumnya menggibah, hukumnya membicarakan keburukan orang yang dia seandainya mendengar dia tidak suka, maka hukumnya haram. Kita mengetahui hukumnya haram, menggibah orang, menggunjing orang, tetapi mungkin bisa menjadi suatu kebiasaan. Lewat seseorang di pinggir jalan misalnya, atau melihat seseorang di sampingnya ngobrol dengan temannya, "Wih, si Anu tuh begini," katanya, "si Fulan tuh begini, wah orang ini seperti ini," misalnya. Nah, tanpa sadar dia melaksanakan gibah, padahal dia tahu bahwa hukumnya gibah haram. Nah, itu diantara contoh-contoh ilmu yang sudah diketahui tapi tidak diamalkan. Menuntut ilmu agama yang bermanfaat hukumnya wajib, fardu ain, tapi tidak dijadikannya fardu ain, dianggapnya sunnah aja. Ntar kalau ada kesempatan baru hadir misalnya. Jadi dia lebih mementingkan hal yang lain daripada menuntut ilmu agama. Nah, sering dia sudah dengar hal tersebut, bahkan hadis Nabi itu sudah diulang-ulang. Nah, kemudian hadis yang lain disampaikan beliau, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk tersebut pada dirinya, artinya dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Ilmunya misalnya
satu kitab misal, tapi amalnya mentok gitu-gitu aja, nggak ada bertambah. Kita nambah satu kitab lagi, misalnya selesai kitab ini, kitab Safinatun Najah, kemudian nyambung lagi kitab ini, tapi amalnya nggak bertambah, gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan ilmunya, amalnya tidak ada peningkatan. Maka seandainya amalnya tidak meningkat, maka apa yang akan bertambah? Maka justru akan menambah jauhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kalau orang jauh daripada Allah itu disamakan dengan laknat. Laknat itu artinya kan dijauhkan daripada rahmat Allah. Nah, kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, waliyadzubillah bisa su'ul khotimah. Nah, semoga kita terhindarkan daripada hal-hal yang menyebabkan kita mati husnul khotimah, dan kita mudah-mudahan dijadikan mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan daripada beberapa hadis yang masih berkaitan dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Daripada Abu Syekh Ad-Dailami, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, idza jatama'al alimu wal abidu ala sirati qila lil abid udkhulul jannata wa tan'im bi ibadatik wa qila lil alim kif huna fashfa liman ahbabta fa innaka la tashfa li ahadin illa syufi'ta faqama maqamal anbiya. Bahwasanya disebutkan manakala pada hari kiamat ketika mau melewati Shiratal Mustaqim. Nah, ada orang yang alim dan orang yang ahli ibadah. Nah, kepada orang yang alim, kepada orang yang ahli ibadah itu diperintahkan untuk segera masuk surga dan silahkan menikmati hasil daripada ibadahnya. Nah, tetapi kepada orang yang alim disampaikan, stop dulu orang yang alim. Engkau boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang engkau kehendaki, orang-orang yang engkau cintai. Nah, jadi kalau orang yang alim ini diberi hak memberi syafaat. Jadi ibarat maksud masuk surga itu nggak sendirian, dia bisa mengajak orang lain. Bahasa kitanya, kalau orang-orang abid, orang ahli ibadah, ibarat masuk surga sendirian. Emang enak kita aja di rumah, misalnya rumah mewah tapi hidup sendirian, jomblo misalnya, nggak ada teman buat menikmati daripada kemewahan tersebut. Biar apa, misalnya rumahnya mewah, kendaraannya mewah, tapi sendirian, nggak ada teman untuk menikmati tersebut. Itu kalau orang ahli ibadah. Kalau orang yang alim, selain dia bakal masuk surga, orang alim yang memang mengamalkan dengan ilmunya, dia juga diberi hak untuk memberi syafaat. Dia bisa memberi syafaat juga karena memang Allah mengizinkan syafaat tersebut. Jadi syafaat itu tetap izin daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata seorang hamba memberi syafaat secara langsung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunggu daripada perintah Allah untuk memberikan syafaat, baru beliau menyampaikan syafaat beliau. Sehingga kedudukan orang yang alim mengamalkan dengan ilmunya itu mempunyai kedudukan seperti kedudukan para nabi dan rasul, karena bisa memberi syafaat. Nah, itu salah satu yang menyebutkan kemuliaan daripada orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Kemudian daripada Al-Khatib an Utsman radhiyallahu anhu, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya tsumma ulama tsumma syuhada.
Awal-awal orang yang memberi syafaat kelak di hari kiamat itu para nabi dan rasul dulu. Yang dibuka oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syafaat al-uzma. Jadi beliau yang pertama kali membuka pintu syafaat, kemudian para nabi dan rasul setelah beliau, kemudian para ulama, dan selanjutnya orang-orang yang mati syahid. Jadi ini suatu kedudukan yang sangat tinggi, memberi syafaat di hari kiamat. Jadi ibarat kita bahasa kita nih misalnya bisa memasukkan kepada suatu perusahaan, misal menerima lowongan kerja di suatu perusahaan misalnya. Jadi si A ini dia cuma bisa masuk dirinya sendiri ke perusahaan tersebut. Nah sedangkan si B ini dia selain bisa masuk ke perusahaan juga dia bisa ngajak orang lain. Wah, mau si Fulan masuk, oke, bilang bosnya. Nah, karena dia ada hak syafaat tadi. Jadi selain dia masuk ke perusahaan tersebut, dia juga bisa mengajak orang lain. Nah, semacam itu contohnya. Kelak di hari kiamat orang-orang yang memberi syafaat itu bisa mengajak orang lain untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada Anas disebutkan lagi fadlul alimi ala ghairihi ka fadlin nabi ala ummati. Ketinggian derajat orang yang alim terhadap orang yang tidak alim itu seperti kedudukan seorang nabi terhadap umatnya. Nabi itu orang-orang yang maksum, orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat maksiat, berbuat dosa. Artinya dijamin masuk surga dibandingkan dengan umatnya. Nah, itu suatu kedudukan atau perbedaan kedudukan yang sangat tinggi, sehingga disamakan kedudukan tersebut dengan kedudukan orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Kemudian daripada Jabir, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakanlah para ulama karena mereka adalah ahli warisnya para anbiya, para nabi dan rasul. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka sesungguhnya dia hukumnya sama memuliakan Allah dan rasulnya. Jadi orang yang memuliakan ulama itu seolah-olah dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Wa Ibnu Asakir an Abi Sa'id, man 'allama ayatan min kitabillah aw baban min ilmin anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan kepada seseorang satu ayat daripada kitabullah, daripada Al-Qur'an, mengajarkan nih satu ayat aja, ngajar seseorang membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat aja. Ini cara membaca yang benar seperti ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, satu aja yang diajarkan, satu ayat aja, maka pahalanya itu selalu tumbuh, berkembang sampai hari kiamat. Jadi ibarat pertama kali dia ngajar pahalanya 10 misalnya. Nah sampai hari kiamat itu berkembang terus, berkembang biak terus. Hari ini 10, besok nambah misalnya 100 dan seterusnya. Nah, jadi nggak mentok segitu-gitu aja pahalanya, 10 aja enggak, tapi selalu berkembang sampai hari kiamat. Saking luar biasanya pahalanya. Cuman mengajar satu ayat atau satu bab daripada ilmu agama, bab wudu misalnya.
Dia mengajarkan satu pembahasan aja tentang bab wudu, sunnah wudu misalnya, diajarkan begini begini begini. Nah itu pahalanya selalu berkembang sampai hari kiamat. Jadi ibarat kalau bunga bank kan itu sebulan naik misalnya, anggap misalnya 1% aja misalnya, duitnya 1 juta, nambah 1%, jadi 1 juta berapa? 1 juta 1000 misalnya, 1 juta 1000. Terus bulan yang akan datang nambah lagi sampai dan seterusnya. Begitu juga contohnya, pahala mengajarkan seseorang satu ayat daripada Al-Quran atau satu bab daripada suatu pembahasan ilmu, pahalanya juga selalu berkembang. Wa Ibnu Majah an Mu'adz ibni Anas, man alama ilman falahu ajru man amila bihi wala yanqusu min ajril amil. Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka bagi orang yang mengajarkan tersebut pahala orang yang mengamalkannya. Jadi seorang guru misalnya mengajarkan muridnya, nih cara wudu yang benar seperti ini, dia ngajar muridnya begitu. Satu orang aja yang diajarkan misalnya. Nah, si murid ini mengamalkan dengan apa yang diajarkan gurunya. Jadi selain si murid tadi mendapat pahala, si guru juga dapat pahalanya. Si guru dapat pahala, si murid tadi mengamalkan dengan apa yang diajarkan tadi. Nah, jadi luar biasa pahalanya seorang ulama, seorang guru yang mengajarkan suatu ilmu. Dan si murid tadi yang mendapat pahala tadi, pahalanya memang nggak berubah. Jadi ibarat di double oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Anggap misalnya pahalanya kalau sholat misalnya 27 misal 27. Nah si murid dapat 27, si guru dapat juga 27. Jadi nggak berkurang pahala si muridnya, enggak, tapi di double, digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si murid dapat pahalanya, si guru juga dapat pahalanya. Daripada Ahmad, daripada Mu'adz, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Bahwa seandainya seseorang mendapat petunjuk dengan berkat engkau, dengan bantuan engkau, itu lebih bagus bagi dirimu, lebih banyak pahalanya bagi dirimu, lebih besar nilainya bagi dirimu dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi seorang guru misalnya ngajarkan seseorang tadi tentang bab sholat misal, dan si murid ini mengamalkan dengan apa yang disampaikan gurunya. Nah, pahala si guru itu nilainya lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya pahalanya. Jadi ibarat kalau mau dinilai itu berapa misalnya satu dunia ini dan seisinya berapa nilainya di nominal misalnya, berapa triliun misalnya, berapa biliun, itu kalau dijadikan uang dibandingkan pahala si guru tadi, lebih banyak pahala si guru. Ibaratnya misalnya triliun misalnya. Triliun kan berapa? 12 ya, 12 nolnya ya, 12 nolnya. Nah, 24 lah nolnya misalnya. Itu masih kalah dibandingkan pahala seorang guru yang mengajarkan muridnya dan mengamalkan apa yang disampaikan si guru. Kemudian daripada Ibnu Najjar, daripada Ibnu Abbas, al-gudu warawahu ilal masajid fi ta'limil ilmi afdalu indallah minal jihadi fi sabilillah.
bepergian pagi dan sore menuju masjid. Nah, masjid di sini artinya tempat menuntut ilmu. Jadi pagi dan sore menghadiri majelis ilmu, pahalanya lebih besar dibandingkan perang jihad fisabilillah. Kemudian daripada Imam Tabrani, daripada Ibnu Mas'ud, ayyuma rajulin atahullahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijami minan nar, bilijami min nar. Nah, ini ancaman buat seseorang yang menyembunyikan ilmunya, bahwasanya seseorang yang mempunyai ilmu agama yang seharusnya dia ajarkan, yang seharusnya dia sampaikan, tetapi dia sembunyikan, tidak dia sampaikan. Nah, jadi ilmu ini ada yang wajib disampaikan, ada yang, jadi ilmu ini macam-macam, ada yang wajib dia sampaikan lagi, ada yang boleh dia sampaikan, boleh enggak, ada yang dia sampaikan kepada orang tertentu aja, ada yang enggak boleh disampaikan. Nah, semacam daripada seorang nabi itu ada yang wajib beliau sampaikan, ada yang wajib disampaikan cuman kepada orang-orang tertentu, ada yang boleh disampaikan. Nah, boleh pilih nih, boleh disampaikan atau enggak, atau tidak boleh disampaikan. Nah, ini ada seseorang dia mengetahui ilmu yang wajib disampaikannya, tapi dia manakala ditanya orang nggak disampaikannya. Misalnya dia seseorang bertanya, dia tahu nih berapa misalnya zakatnya, anak punya harta misalnya sekian, berapa seharusnya zakat yang anak keluarkan. Nanya kepada seorang guru. Orang ini memang nggak tahu, nggak ngerti masalah itu. Dia bertanya kepada seorang guru. Nah, guru ini nggak mau nyampaikan. Oh, ente gitu aja nggak tahu, cari sendiri dah, katanya. Males, ente. Nggak mau dia sampaikan. Nah, hal itu sebenarnya wajib disampaikannya, tapi dia nggak sampaikan, maka bakal diberi selempang di hari kiamat yang terbuat daripada api neraka. Jadi diselendangkan dengan api orang yang tahu suatu ilmu tapi dia tidak sampaikan. Tapi kalau ilmu yang boleh disampaikan, boleh enggak, itu nggak masalah. Misalnya ilmu-ilmu yang lumayan tinggi, misalnya ini hakikat ini begini misalnya. Nah, ini dia boleh disampaikan, boleh enggak, tergantung orang yang bertanya. Atau yang hal-hal yang sebaiknya enggak disampaikan, nah itu juga hendaknya jangan disampaikan. Karena misalnya nih ilmu ini kalau disampaikan nanti orang malas beribadah, nanti orang malas bekerja misalnya, nanti orang malas berusaha misalnya. Ini kalau disampaikan misalnya, wah ntar orang nggak ada yang bekerja di dunia, orang sibuk beribadah aja misalnya, nggak disampaikannya. Ini kalau disampaikan ini nanti orang nggak ada yang mau kerja lagi, katanya. Ada itu salah satu hadis misalnya disebutkan. Jadi kenapa wahai Rasulullah, kenapa nggak disampaikan? Ini nanti kalau disampaikan nanti udah orang pada sibuk ibadah semua, nanti nggak ada keurus lagi dunia ini. Nah, jadi ini jangan disampaikan, kecuali kepada orang-orang tertentu misalnya. Kemudian daripada Imam Nasai, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah la yata'allamu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu agama yang seharusnya
niatnya mencari ridho Allah, tapi dia tidak niatkan mencari ridho Allah, niatnya supaya mendapat dunia. Nah, misal dia belajar ilmu agama supaya apa? Supaya bisa diangkat orang jadi ketua MUI, supaya diangkat orang menjadi mufti, supaya diangkat orang masuk ke Kemenak misalnya, supaya supaya dapat SK ngajar. Nah, belajar ilmu agama supaya bisa ngajar di universitas Islam misalnya. Ini anak kalau nggak bisa anak ngajar situ katanya. Atau supaya dapat jabatan apa misalnya, supaya dijadikan menteri agama misalnya. Atau supaya dapat gaji sekian misalnya. Jadi ada yang diincarnya daripada dunia dengan dia belajar ilmu agama. Maka orang tersebut tidak bakal mencium bau surga. Jadi kalau nggak mencium, artinya nggak bakal masuk surga. Nah, jadi hati-hati. Termasuk kita nih menghadir majelis taklim. Niatnya apa? Hati-hati. Kalau niatnya niat dunia, nah ini bisa dijanjikan hal seperti itu. Jadi niat menghadiri majelis taklim, niatnya niat dunia. Oh, supaya anak calon banyak pengikutnya nanti. Jadi hadir majelis taklim sini. Oh, nanti gampang kalau calonkan diri misalnya. Banyak nanti yang bisa memilih dirinya. Nah, ini bahaya. Itu daripada dunia. Atau supaya bisa cari calon suami, supaya bisa cari calon istri misalnya. Jadi yang dicarinya dunia. Kemudian daripada Ibnu Majah, man ta'allama al-ilma yubahiya bihil ulama aw yumari bihi sufaha aw yusrifu bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahu Allahu jahannam waliyadzubillah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama tujuannya supaya berbangga di hadapan para ulama, supaya bisa dikatakan ulama nih. Nuntut ilmu agama supaya dianggap orang ulama, diundang para ulama misalnya. Oh, anak ulama nih, berarti anak hadir nih. Merasa dirinya ulama karena dia memang cita-citanya supaya berbangga dengan para ulama, artinya dia bisa disamakan dengan ulama. Atau dia bisa membanggakan dirinya terhadap orang-orang yang bodoh. Nih, anak jadi orang alim nih. Kalian sih nggak belajar ilmu agama, dibodoh-bodohinya. Misalnya dia dengan menuntut ilmu agama, wah ini gampang dah, anak ini sebenarnya ngatur warisan seperti ini. Padahal seharusnya nggak seperti itu misalnya. Atau ngatur ini masjid seharusnya seperti ini. Dia yang ngatur nih misalnya. Tapi ada terbawa hawa nafsu dengan menjalankan ilmunya tadi, supaya bisa membodoh-bodohi orang dengan ilmunya tadi. Ente kalau nggak sedekah, hati-hati ente masuk neraka katanya. Datang dia ke sini misalnya. Ini kita perlu ini buat bangun pondok kita misalnya. Padahal yang dimaksudnya paling yang buat ke pondok misalnya 50%. Sisanya buat dia misalnya. Nah, hati-hati juga nih. Ngakunya sumbangan buat pondok. Tapi
Ada diambilnya sebagian buat dirinya nih, hati-hati juga nih. Ngakunya buat pondok, ngakunya buat santri, tapi ada buat dia. Nah ini bahaya. Nah ini termasuk juga membodoh-bodohi orang yang bodoh. Oh pilihlah ulama, anak kan ulama, jadi pilih anak nih kata. Atau supaya memalingkan, menghadapkan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Oh titelnya Kiai Haji, misalnya LC dan lain sebagainya. Jadi kalau dibaca, oh ini Kiai nih, ulama nih. Ngelihat titelnya nih, oh ini ulama nih. Jadi orang terpengaruh dengan titelnya. Jadi ngaku misalnya, oh anak nih belajar di sini, anak belajar sama Syekh Fulan, guru ini. Akhirnya orang datang semua ke dia. Atau buka majelis, diumumkan misalnya, ini dibuka suatu majelis yang dipimpin oleh guru kita misalnya. Beliau adalah lulusan ini, titelnya ini. Oh akhirnya datang semua orang. Oh dia muridnya si Fulan, keluaran dari pondok ini, gurunya orang-orang hebat, ulama besar. Akhirnya banyak pengaruh orang menghadiri majelis taklimnya misalnya. Nah ini juga hati-hati nih. Ini bisa juga seperti zaman sekarang. Apa contohnya? Kita bikin status. Nah hati-hati nih bikin status, isinya ilmu agama. Tujuannya apa? Pasti kebaca orang. Nah, kita bikin status itu pasti ada niat supaya dibaca orang. Bikin status pahala misalnya menghadiri majelis taklim begini. Bikin status. Dia dapat ilmu nih, misalnya hadir di majelis ini misalnya, suatu pembahasan dapat nih, misalnya tadi orang yang alim misalnya kedudukannya sebagaimana Nabi terhadap umatnya. Bikin status itu, dapat nih ilmu. Tujuannya apa? Hati-hati nah, bikin status. Tujuannya apa? Pasti supaya dibaca orang kan, bikin status. Pasti dibaca orang. Nah ini juga bisa dikatakan untuk memalingkan wajah orang terhadap dirinya. Sama orang baca status seperti itu, bisa mempengaruhi orang supaya mengetahui diri kita. Maka adkhalahullahu jahannam waliyadzubillah. Allah menjadikan bakal memasukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Bikin status nih, hadir majelis taklim. Hati-hati itu. Hati-hati. Karena ini tadi yusrifa bihi wujuhun nasi ilaihi, memalingkan wajah orang terhadap dirinya. Jadi orang kelihat, dia tahu nih ilmu nih, kebaca. Atau ngobrol sama temannya, anak hadir majelis taklim ini gini. Akhirnya banyak temannya dekat. Jadi ngobrol ilmu yang dia dapat sampaikannya asal aja. Mentang-mentang baru dapat ilmu diobral misalnya. Ini biasanya tuh ada niat yang kurang bagus tadi. Ini salah satunya niatnya untuk memalingkan diri orang. Memalingkan diri orang kepada dirinya. Nah kalau orang yang betul-betul mau menyampaikan, dia menyampaikan kepada siapa? Yang wajib dulu, kepada istrinya, kepada anaknya. Itu yang disampaikannya. Nggak diobrolnya ketemu teman, ini anak baru belajar gini. Pada orang nih misalnya nggak terlalu
mementingkan masalah agama supaya kelihatan, oh ya orang ini rajin nih hadir majelis taklim nih. Atau misalnya dengan pakaiannya, oh pakaian ulama, oh itu ulama tuh ngaji di Hadramaut nih misalnya nih, oh, orang lihat, woi ulama itu ulama besar tuh, hati-hati tuh ente. Harus dimuliakan tuh, oh dimuliakan, cium tangannya, sandalnya diambilin misalnya, oh, dimuliakan. Ada niatnya itu, biasanya orang yang seperti itu memang ada niatnya. Kemudian daripada Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi Anil Hasan mursalan, hadis mursal, ma min abdin yaktubu khutbatan illallah sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha. Barang siapa yang berkhutbah satu khutbah, maka pasti Allah akan menanyakan daripada khutbah yang dia sampaikan pada hari kiamat, apa yang dia kehendaki dengan khutbah itu. Jadi khatib nih, khatib Jumat misalnya, nyampaikan apa misalnya, dia sampaikan sesuatu, nah itu Allah bakal mempertanyakan, apa niat ente? Ente nyampaikan khutbah ini niatnya apa? Bakal dipertanyakan. Apa tujuan ente? Oh ini musim pemilu nih misalnya. Oh dibahas masalah pemilu khutbahnya. Nah. Memang dia apa namanya, merancang dengan nafsunya isi khutbah tadi. Makanya kita diajarkan, guru-guru kita udah bikin khutbah itu udah ayat Quran, hadis sudah cukup, nggak usah panjang-panjang. Atau ambil daripada susunan-susunan ulama yang sudah, nggak usah ngarang-ngarang lagi dah khutbah. Hati-hati karena ditanya, ente ngarang ini buat apa? Tujuan ente apa? Walaupun isinya masya Allah nih, luar biasa isi khutbahnya, tapi ada niatnya, hati-hati nih yang perlu dipertanyakan. Kemudian yang menyampaikan hadis ini mengatakan bahwasanya Malik bin Dinar, manakala beliau menyampaikan suatu khutbah, beliau menangis. Tahu hadis ini, jadi beliau ketika menyampaikan khutbah selesai beliau menangis. Akhirnya ada yang nanya, beliau menjawab, ini kalian ini menyangka aku bisa senangkah dengan apa yang kusampaikan ini? Wah aku bangga nih dengan khutbah yang kusampaikan. Bangga dengan khutbah yang sudah disampaikan. Enggak, justru aku menangis, kata beliau, karena Allah bakal mempertanyakan apa yang kusampaikan pada hari kiamat. Apa maksudmu bikin khutbah ini? Apa maksudmu menyampaikan khutbah ini? Sedangkan Allah maha mengetahui isi seseorang hamba. Jadi beliau setiap berkhutbah itu nangis beliau. Jadi kata beliau, seandainya aku ini nggak ada cinta terhadap umat Nabi, aku nggak bakal menyampaikan khutbah, nggak mau aku, kata beliau. Makanya banyak ulama tuh nggak mau khutbah. Jadi yang khutbah itu memang yang sudah ditugaskan oleh guru-gurunya, sudah ditetapkan. Kayak di Masjid Jami' Tarim itu khotibnya cuma satu. Khotibnya cuma satu, itu aja. Kecuali beliau pergi haji atau nggak bisa hadir. Jadi khotibnya satu aja. Dan yang dibaca khutbahnya karangan Ibnu Nubatah. Jadi ada satu kitab khutbah, itu aja yang dibaca 1 tahun. Jadi mulai Muharram 4 Jumat misalnya, itu aja. Tiap tahun itu aja yang dibaca.
Jadi nggak ngarang-ngarang lagi. Kalau kita enggak, ngarang. Luar biasa. Ini musim pemilu gini khutbahnya. Ditambah-tambah, di kata-katanya dibagus-bagusin. Enggak, kalau orang-orang dulu udah gitu-gitu aja khutbahnya. Nggak mau ditambah-tambah. Apa yang sudah didapatkan udah gitu. Kemudian berkata guru kami Syekhul Masyayikhul Islam, ini kata pengarang kitab Irsyadul Ibad. Jadi beliau mempunyai guru yang bergelar Kutbuz Zaman, kutub zaman beliau, Syamsud Dairatun Al-Irfan Lisanul Malakut Al-Qudusi fi Alimit Tamkin. Beliau nama guru beliau Zainul Abidin Abu Bakar kunyah beliau namanya Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi. Ini keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fima ausani bihi, pada apa yang disampaikan guru beliau kepada pengarang kitab ini, kata beliau, ij'al al-ikhlas fima tufiduhu wa tastafiduhu syi'aruka wal adab ma'allah fima tu'allimuhu wa tata'allamuhu lisaruka. Wala tabakhal ala talibin bi ta'lim ma 'allamallahu iyyaka mutahariyan fihi taharra man ya'lamu annallaha yarahu intaha. Jadi guru beliau menyuruh beliau untuk senantiasa ikhlas pada setiap apa yang beliau sampaikan dan terhadap apa yang beliau dapatkan. Harus ikhlas. Kita menyampaikan suatu pelajaran ilmu agama, niatnya harus ikhlas. Kita belajar menuntut ilmu agama, niatnya juga harus ikhlas. Jadi belajar dan mengajar itu niatnya harus ikhlas. Dan itulah harus yang dijadikan syiar seorang yang mengajar dan belajar. Syiarnya itu ikhlas. Artinya yang ditampakkan ikhlasnya itu. Artinya ditampakkan ikhlas dalam hati. Wal adab ma'allah. Nah, itu yang seharusnya kita jadikan adab, ikhlas. Bukan berbangga-bangga dengan menghadiri majelis taklim atau mengajar. Harus ikhlas. Dan itulah yang seharusnya engkau jadikan disaruka. Disaruka itu selimut kebanggaan atau kemegahan, kebanggaan dirimu. Itulah yang harus engkau banggakan di dalam dirimu. Jadi ikhlasnya itu bukan dengan titel, dengan belajar di suatu tempat misalnya, bukan itu yang patut engkau banggakan, melainkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau bakhil terhadap orang yang menuntut ilmu yang memang sudah Allah berikan kepadamu ilmu tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala bakal melihat dirimu. Nah, jadi kita harus menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan kepada orang yang memang memerlukan ilmu tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai-intai diri kita. Allah bakal mengawasi diri kita. Akhirnya beliau menyampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas baik dalam menuntut ilmu agama dan dalam menyampaikan ilmu agama, dan pada semua ketaatan kita mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ikhlas. Kemudian satu lagi yang beliau sampaikan di sini, beliau ceritakan ada suatu kaum, mereka meninggalkan menuntut ilmu agama dan menghadiri majelis ulama. Jadi nggak mau lagi hadir suatu majelis ilmu, nggak mau menuntut ilmu agama. Kemudian dia apa? Ibadah aja kerjaannya. Oh nggak usah lah, yang penting kita ibadah, nggak usah lagi hadir majelis taklim. Yang penting ibadah aja katanya.
Kemudian dia sholat aja sibuk, puasa aja sibuk, sampai kurus badannya buat ibadah aja, dan meninggalkan sama sekali menuntut ilmu agama dan menghadiri majelis para ulama. Nah, sehingga mereka menyalahi daripada apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mereka binasa. Nah, maka beliau mengatakan di sini bahwasanya apa yang mereka perbuat itu lebih parah kerusakannya dibandingkan orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui sama sekali. Dan orang yang seperti itu disebutkan adalah orang yang bakal binasa. Jadi selain dia membinasakan dirinya, juga kelak di hari kiamat dia binasa, karena dia meninggalkan sama sekali menuntut ilmu agama dan menghadiri daripada majelis-majelis para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas dalam menuntut ilmu agama dan dalam menyampaikannya dan dalam semua perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taubat dan maghfirah dan memberikan kepada kita istiqomah dan mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman. La ilaha illallah al-aman al-aman. Min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan lisanuka al-qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah binti Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.